Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 sebelum UTS, kita akan membahas tentang reproduksi hewan. Pengertian reproduksi sendiri dan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan telur yang baru. Nah, tujuan reproduksi tentunya untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Reproduksi atau perkembangan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau tidak kawin dan secara generatif. Kemudian dari reproduksi secara vegetatif yaitu terciptanya individu baru tanpa pertukaran sel sperma dan ovum. Nah, pada sebagian besar kasus reproduksi aseksual itu mengandalkan pembelahan sel secara mitosis. Kemudian secara generatif atau kawin yaitu terjadinya individu baru melalui pertemuan sel sperma dan ovum atau gamete haploid untuk membentuk zigot. Dan gamete ini dibentuk melalui pembelahan sel secara mitosis. Reproduksi sel mitosis, pembelahan sel ini terjadi pada sel somatis sel tubuh yang mempunyai kromosom berpasangan diploid atau 2F. Ciri khas dari pembelahan ini adalah hasil pembelahan mempunyai kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada perbedaan antara sel induk dengan sel anakan karena ini sel tubuh, jadi sifatnya itu sama. Fasenya itu fase dari pembelahan mitosis ada profase, ada metafase, anafase, telofase, dan interfase. Nah, di SMA ini pasti kan sudah mengenal ini dari tahapan mitosis. Nah, ini proses mitosis dari profase, dari fase awal, kemudian dari metafase kromosomnya mulai berada di ekuator bentuknya ini, kemudian ditarik ke ekuator, kemudian ke telofase mulai berpisah, dan fase ini fase istirahat atau fase itu terjadi penyiapan untuk fase mitosis berikutnya. Kemudian reproduksi sel secara meiosis, pembelahan ini terkenal dengan pembelahan reduksi, yaitu reduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis, tapi dalam prosesnya terjadi pengulangan reduksi jumlah kromosom haploid. Hal ini erat hubungannya dengan pasangan kromosom sel induk dan sel anak. Meiosis terbagi menjadi dua tahap besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Baik meiosis 1 maupun meiosis 2 terbagi lagi menjadi tahap-tahap seperti pada mitosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis antara telofase 1 dan dengan perfase 2 tidak terdapat fase istirahat. Interfase setelah selesai telofase 1 dan akan dilanjutkan ke profase 2, barulah terdapat fase istirahat atau interfase. Pada hewan dikenal adanya peristiwa meiosis dalam pembentukan gamet, yaitu oogenesis dan spermatogenesis. Sedangkan pada tumbuhan dikenal makrosporogenesis, megasporogenesis, dan mikrosporogenesis. Ini tahapan dari meiosis. Pada fase 1, kromosom homolog melalui sinapsis membentuk tetrat. Pada fase 1, tetrat bergabung pada plasma. Pada fase 1, kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan. Dalam fase 1, satu set pasangan kromosom menuju setiap kutub pembelahan sitoplasma dimulai. Kemudian setiap sel menerima pertukaran materi kromosom dari kromosom homolog dan diteruskan ke meiosis kedua. Nah, ini tabel perbandingan atau perbedaan antara mitosis dan meiosis. Bisa dilihat pada tabel ini. Reproduksi pada hewan invertebrata, hewan tidak bertulang belakang, dan hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Reproduksi hewan vertebrata terjadi secara generatif atau kawin, yaitu pembuahan didahului dengan adanya pertukaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
Nah, sistem reproduksi vertebrata, fertilasinya ada pembuahan di luar dan di dalam tubuh. Yang eksternal itu pembuahannya terjadi di luar tubuh betina, kalau yang internal di dalam tubuh. Kemudian perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya terbagi menjadi organisme vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Nah, ini golongan hewan termasuk vivipar. Ciri-cirinya janin tumbuh di dalam rahim induk betina, janin memperoleh makanan dari induknya, menjadi susu dan menyusui anaknya, janin ada di dalam induk. Contohnya terdapat pada mamalia, misalnya sapi, kambing, paus, kuda, kemudian monyet, kucing, anjing, gajah, harimau, dan tikus. Kemudian ovovivipar, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan di dalam tubuh induknya. Makanan embrio berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui, kecuali pada platypus, dan keluar dengan proses dilahirkan. Jadi ovovivipar ini pertengahan antara hewan vivipar dan ovipar. Kalau ovipar itu sendiri tidak memiliki daun telinga, sedangkan vivipar memiliki daun telinga. Disebut pertengahan juga ini karena ini makanannya tidak berasal dari embrio tapi dari telur. Contohnya itu pada ular boa, sancak, platypus, hiu, ikan pari, cucut pasir, dan kadal. Nah, ovipar ini yang ketiga ovipar yaitu embrio tumbuh di luar tubuh induk, yaitu dalam telur. Embrio memperoleh makan dari cadangan makan yang tersimpan dalam telur. Tidak mempunyai kelenjar susu, umumnya tidak mengandung, tetapi mengeram telurnya hingga menetas. Contohnya pada ini, pada apes. Kemudian pada reptil, terus pada ini ikan, angsa, nyamuk, lalat, dan penyu. Dan dari ketiga perkembangan hewan tersebut, maka terdapat persamaannya, yaitu pembuahan membutuhkan induk jantan betina, perkembangbiakan menghasilkan individu baru, perkembangbiakan secara kawin melibatkan pertemuan dua sel kelamin jantan dan betina. Sifat individu baru turunan sama dengan sifat induknya. Sekarang kita bahas tentang reproduksi vertebrata pada Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Pada Pisces dengan ovipar dan pembuahannya terjadi di luar. Organ reproduksinya meliputi testis, vas deferens, lubang urogenital untuk jantan, dan untuk betina adalah ovarium, oviduk, dan lubang urogenital. Nah, ini organ reproduksi pada Pisces. Bisa dilihat antara alat reproduksi ikan betina dan jantan. Kemudian pada amfibia, yaitu dengan ovipar dan fertilasinya di luar. Organ reproduksinya meliputi testis, vasa deferensia, dan kloaka untuk jantan, dan untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Dan ini alat reproduksi amfibi pada amfibia, contohnya pada katak. Kemudian yang ketiga pada reptil dengan ovovivipar dan ovipar, ada dua macam. Kemudian fertilasinya terjadi dalam. Organ reproduksi jantan meliputi testis, hemipenis, vas deferens, epididymis, dan kloaka. Untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Nah, ini pada reptil, alat reproduksi pada reptil. Kemudian yang keempat pada apes atau burung dengan cara ovipar dan fertilasinya terjadi di dalam. Alat organ reproduksi bagi jantan yaitu testis, vas deferens, dan kloaka. Dan untuk betina meliputi ovarium, kiri, oviduk, dan kloaka. Bisa dilihat di sini ada reproduksi burung betina dan jantan, perbedaannya. Kemudian yang terakhir pada mamalia yaitu dengan vipar dan fertilasinya terjadi di dalam. Organ reproduksi jantan meliputi penis, vas deferens,
testis dan anus. Untuk yang betina meliputi ovarium, oviduk, uterus, dan anus. Nah, ini pada tikus bisa dilihat tikus jantan dan betina. Nah, sekarang ke sistem reproduksi invertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Dibagi menjadi dua, yaitu aseksual melalui pertunasan, membelah diri, regenerasi, dan parthenogenesis. Kemudian secara seksual melalui konjugasi dan fusi. Nah, perbandingan antara reproduksi aseksual dan seksual, jumlah induknya 1, kemudian reproduksi seksual 2, bisa dilihat sendiri. Kemudian ini reproduksi aseksual pada invertebrata. Yang pertama pertunasan, pembentukan tunus kecil serupa dengan induk. Tunus ini kemudian memisahkan diri dan menjadi induk. Contohnya pada hidra. Ini alur reproduksi aseksual pada hidra bisa dilihat. Nah, misalnya pada ini yang sudah dewasa, medula dewasa melepaskan sel telur, kemudian sperma, kemudian terjadi pertemuan, kemudian menjadi koloni muda, koloni dewasa, dan terus seperti itu siklusnya. Yang kedua adalah membelah diri, berkembangbiakan dalam membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama besar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah hewan berzat satu, contohnya amoeba dan paramecium. Yang ketiga adalah regenerasi, berkembang biakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tubuh tersebut menjadi individual, contohnya kucing Parangalia. Yang keempat, parthenogenesis, individu terbentuk dari telur yang tidak ada, contohnya di Parma. Kemudian ini mengenai reproduksi seksual pada invertebrata. Yang pertama, konjugasi, persatuan antara dua individu yang memiliki spesies jenis kelaminnya, terjadi persatuan inti, karyogame dan sitoplasma. Contohnya pada Paramecium sp. Bisa dilihat siklusnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah fusi, yaitu persatuan terhadap dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu isogami, persatuan dua macam gamet yang memiliki bentuk dan yang sama, contohnya pada Pinum protozoa. Dan isogami, persatuan dua macam gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya sama, sehingga yaitu oogami, persatuan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama, contohnya pada hidra. Oke, sekian, terima kasih. Semoga nanti UTS-nya jalan lancar dan nilainya bagus semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.